Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menggerakkan tubuh, masih bernapas, masih bisa melakukan beragam aktivitas, itu cirinya kita masih hidup. Dan sungguh yakini bahwa hidup itu adalah milik Allah Al-Hayyu yang maha menghidupkan, yang dianugerahkan kepada kita sehingga kita saat ini hidup. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya, kalau hari ini kita masih mau taqarrub ilallah, melaksanakan ibadah, itu pun karena atas izin Allah. Allah masih memberikan kepada kita iman Islam. Karena kalau Allah cabut, maka sangat mungkin kita ini menjadi orang yang kafir. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya, kalau hari ini kita berada di tempat ini, punya waktu luas waktunya, maka sungguh luas itu pun bukan milik kita, waktu pun bukan milik kita, tapi milik Allah yang mengatur waktu. Dan luas pun itu adalah bukan milik kita, tapi luas itu adalah milik Allah Al-Wasi yang maha meluaskan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya yang ada di langit, yang ada di bumi, berikut yang ada di dalamnya, itu adalah milik Allah. Sebagai wujud rasa syukur kita, dan orang yang paling baik syukurnya kepada Allah adalah orang yang paling baik terima kasih kepada orang yang menjadikan perantara kita bisa mendapatkan kenikmatan. Nikmat yang tertinggi adalah kenikmatan ketika kita dianugerahi oleh Allah iman Islam, sehingga taklim kita menjadi nikmat, ibadah kita menjadi nikmat. Itu tandanya kita dianugerahi oleh Allah yang namanya iman Islam. Karena ada orang yang kemudian beribadah itu merasa tertekan, merasa terpaksa, merasa tidak enak. Tapi bagi orang-orang yang dianugerahi iman Islam oleh Allah, maka ibadahnya menjadi nikmat sehingga hidupnya menjadi tentram, damai, bahagia. Dan orang yang paling baik syukurnya adalah orang yang paling baik terima kasih, yang menjadi perantara datangnya kenikmatan itu. Kepada siapa kita berterima kasih? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasa terima kasihnya memang dengan kita mengucapkan sholawat kepadanya dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita memang hidup bukan pada zaman Nabi, dan kita tidak bisa menatap wajah Nabi, dan kita tidak bisa tidak mendengar kata-kata Nabi, tapi kita melalui para pewarisnya, yaitu ulama. Sebab itulah orang yang paling baik syukurnya adalah orang yang paling baik terima kasihnya dengan kita saat ini mengenali tentang Islam, berterima kasih kepada ulama sebagai warasatul anbiya. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Murtadha, jajaran tertinggi hingga yang paling bawah seluruhnya, ada bil khusus ketua Bapak Zulkarnain, pembina Bapak Ustadz Amin, Haji Amin, dan juga para pinesepuh, jamaah, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing jaga kita supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah dengan iman Islamnya, insya Allah. Tema kita pada kaji kita pada kali ini yaitu tentang kajian akhlak. Saya mau tanya kepada jamaah, sekiranya ada orang yang rajin ibadah, rajin sedekah,
rajin saum, qiyamul lail, tapi perangai perilakunya nggak bagus. Satu, orang ini akhlaknya bagus, tapi nggak sholat, nggak sedekah, nggak saum, pilih yang mana? Hah? Yang ketiga, kagak ada pilihan ketiga. Pengennya rajin ibadah, akhlaknya bagus ya. Tapi kalau nggak ada pilihan cuma dua nih, milih yang mana? Akhlaknya bagus tapi nggak sholat, nggak saum, akhlaknya bagus pokoknya. Dia sama orang sering bantu, ya kan? Kata-katanya santun, nggak pernah dia kasar sama orang. Dia kalau ada orang salah dia maafkan, tapi nggak sholat, nggak saum, gitu, nggak syahadat. Oh, milih yang itu. Oh, gitu. Yang satu dia sholat rajin, kata-katanya kasar, suruh sedekah kagak mau, ya kan? Saumnya rajin, bahkan bukan saja yang wajib, yang sunnah pun dia lakonin. Jadi milih yang pertama ya, yang pertama ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara naluri orang itu memang pasti milih yang pertama. Makanya tidak heran ada orang yang kemudian terjebak. Wah, nggak apa-apa, dia agamanya beda, yang penting dia sering nyumbang, santun orangnya. Wih, ini Pak Haji kata-katanya galak, ya kan? Hajinya tiap hari, haji tiap hari. Mana ada haji tiap hari? Saking dia ininya, semangatnya tuh ngomong salah. Haji tiap hari. Wah, luar biasa gitu. Tapi pelit. Nah, kesempatan ini kita ingin bahas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya Islam ini sebagai agama itu mencakup segala aspek yang memang kita jalani, itu dibahas di dalam agama namanya Islam. Tapi Islam sebagai agama itu ada syarat rukun yang harus dipenuhi. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan ibadah. Ibadah itu adalah bagian kecil daripada agama. Nah, apa sebetulnya syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang beragama? Ada yang tahu nggak syaratnya apa? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang untuk bisa beragama itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu, dia akalnya sehat. Ya, pikirannya sehat, hatinya sehat. Itu syaratnya. Makanya lihat, orang diwajibkan beragama itu setelah akil baligh. Kalau anak-anak itu masih bebas itu, dia melakukan apapun bebas, nggak ada itu yang namanya tertuntut hukum. Kalaupun diajarin dia itu saum, diajarin ke masjid, sholat, itu nggak ada pahala itu. Yang ada adalah pendidikan. Yang wajib itu kalau sudah akil baligh. Akil itu apa? Akal, baligh itu sempurna. Akalnya sempurna. Kalau kita belajar ilmu fikih kan, ciri-ciri awal orang yang sudah masuk kategori akil baligh itu, laki-laki dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, sudah mulai mimpi, ya, mimpi hubungan badan sampai mengeluarkan sperma gitu. Walaupun nggak mimpi, tapi sudah ada yang namanya ketertarikan kepada lawan jenis. Itu sudah mulai itu akil baligh. Dan kalau kita kategorikan umur, ya kurang lebih kelas 6 SD itu. Kelas 6 SD itu umur berapa? 13 tahun ya, 12 tahun. Gitu. Kalau perempuan itu ilmu fikih ya, ilmu fikih itu ketika sudah sama tertarik lawan jenis, menstruasi, ya. Nah, itu sudah mulai itu. Tapi ini kalau nggak diajarin dari kecil nggak bisa dia. Untuk sholat, saum, ya. Untuk berkata-kata yang baik, ya.
Jadi kalau anak kecil kasar ya dia nggak dosa. Anak kecil membunuh, itu makanya hukumnya pun beda. Ini kan dibahas dalam kajian akhlak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, syarat untuk seseorang itu bisa beragama itu merdeka. Artinya apa? Nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Orang itu munculnya dia memilih ajaran agama dengan kesadaran. Ketika dia paksa ya nggak sah. Nggak sah. Makanya dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, bahwa sahnya sebuah perkara, sebuah amal itu tergantung daripada niat. Niat itu letaknya bukan di lisan tapi di hati. Kalaupun di lisan itu hanya sesuatu yang sekedar menguatkan saja, tanpa kita ucapkan ya nggak apa-apa. Niat itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada sahabat Nabi dipaksa untuk mengikuti ajaran kaum musyrikin sampai kemudian disiksa ibunya di depannya. Kemudian dia mengucapkan untuk mengikuti Lat dan Uzza. Disampaikan kepada Rasulullah tidak ada dosa karena itu bukan kesadaran. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memilih ajaran agama itu bukan karena keterpaksaan, tapi ada sebuah kesadaran dari dalam diri. Maka tingkat tertinggi itu adalah sadar gitu. Memiliki kesadaran. Maka orang kalau sudah memiliki kesadaran, ada sebuah kebutuhan. Sama halnya saya sadar harus makan, maka dia segera buka. Kenapa dia sadar makan? Kalau nggak makan lemes. Maka kemudian dia akan mengejar, itu menjadi sebuah kebutuhan. Walaupun sekarang ini banyak orang yang beragama nggak sadar. Akhirnya apa? Karena nggak sadar, ya ikut-ikutan, nggak enak. Oh, saya kan orang tuanya haji, saya kan orang tuanya Islam. Maka kalau saya nggak Islam, apa kata dunia? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya menjadi orang beragama itu ada balik ya, kemudian merdeka, sehat itu artinya tidak gila. Orang yang gila itu kan nggak wajib itu beragama, bebas dia mau telanjang juga nggak apa-apa, itu orang gila kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya ya. Baru kemudian rukun ya, rukun di dalam agama itu ada rukunnya. Nah ini rukun agama itu ada Islam, iman, ihsan di dalamnya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama halnya di dalam Islam itu kan ada syarat dan rukun kan. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat nanti yang namanya akhlak itu ada di mana ya. Nah ini lihat. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan rukun agama Islam, iman, ihsan ini ternyata ada 4 elemen, 4 bagian yang membuat kita ini menjadi orang yang beragama Islam secara kafah. Karena itulah perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang sudah memilih Islam, masuklah Islam secara kafah. Kafah itu apa? Totalitas. Jadi kalau ada orang yang Islam, dia ngaku Islam, begitu masuk politik, politiknya tidak Islami. Ketika dia berbisnis, bisnisnya enggak Islami. Ketika dia berkomunikasi, komunikasinya enggak Islami. Ketika apalagi bertransaksi ekonomi, ekonominya enggak Islami, ya enggak kafah. Padahal itu perintah. Ya. Perintah itu kalau dari Allah hukumnya wajib. Mari kita lihat di bagian awal doktrin. Doktrin itu apa sih? Doktrin itu bahasa sederhana itu dicekokin gitu loh.
Ya. Ngerti ya dicekokin ya. Orang dulu dicekok gitu kan pakai cekok inggrak gitu. Itu doktrin. Ada orang yang meledakkan bom, bunuh diri, itu hasil doktrin loh. Dia di luar kesadaran. Nah, memang Islam tuh awalnya didoktrin juga, tapi ada doktrin yang negatif, ada yang doktrin yang positif. Terus aja. Dia gini, doktrin itu kalau konsep yang agak sedikit ilmiah itu belief start when there is an end. Apa artinya? Sebuah keyakinan akan dia pilih yang kelak nanti akan menjadi sebuah kesadaran ketika logika sudah tak lagi bisa menjawab apapun kecuali mengatakan itu yang paling benar. Itu doktrin namanya. Kamu sudah, ini saatnya jihad. Ini yang lain itu taugut semua. Yang lain itu negara nggak Islami. Harus kita lawan. Dia pakai ayat Al-Qur'an dikuatkan. Wah ini. Kamu masuk surga. Maka kamu siap gak? Dia terus didoktrin sampai logikanya sudah nggak bisa nerima lagi, kecuali dia mengatakan saya siap. Dan Anda memilih Islam bahwa Islam yang paling benar itu hasil doktrin itu. Cuman kalau ini pada tataran awal Anda hanya memilih Islam adalah yang paling benar, Anda kemudian tidak memberikan penjelasan dan nggak tahu dasarnya, itu doktrin yang disebut dengan taklid buta. Yang kemudian akhirnya perkataannya pokok ke, ya kan? Apa itu bahasa Betawinya apa pokoknya? Pokoknya begitulah, gitu. Nggak ada pokoknya. Udah pokoknya dari sononya udah begitu. Begitu dia terpepet, lu mau ngapain emang? Berani sama gua? Gitu kan. Urusannya ke sana. Itu kalau orang sudah kena doktrin. Nah, itu harus diberikan penjelasan secara perlahan-lahan untuk merubah doktrin yang sudah ada. Tapi memang itu penting, itu dari kecil itu harus dimasukkan. Islam adalah agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam, itu doktrin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melahirkan yang disebut dengan fanatisme atau fanatik. Dan bagi orang Islam fanatik itu perlu. Tapi fanatik yang bukan buta. Kalau kemudian kita mengatakan, agama semuanya sama, hati-hati itu. Hati-hati itu. Anda sudah mulai kena doktrin sekulerisme itu. Sekuler. Nggak ada kalau kemudian agama itu sama, kenapa Allah menurunkan beda-beda? Ada Yahudi, ada Nasrani, itu kan? Islam. Semua ajaran Islam, semua ajaran Nabi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, semuanya itu Islam. Tapi Islam secara agama utuh itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau di dalam Al-Quran ada sholatnya Nabi Adam, ada sholatnya Nabi yang lain gitu. Apakah sholatnya sama dengan Nabi Muhammad? Harus kita bahas. Lihat, Islam itu harus didoktrin. Tentang iman itu harus didoktrin, bahwa iman kita harus kepada Allah. Ada rukun dan syaratnya. Ihsan itu doktrin juga. Tapi ada yang memang supaya kita masuk ke doktrin dan doktrinnya supaya tidak menjadi doktrin yang buta, ada kajian yang harus kita pelajari supaya kita nih doktrinnya bukan doktrin buta. Maka lihat, ajaran Islam itu kita ini nyontoh. Dalam bahasa agama namanya tasabuh. Kan ada taklid, ada tasabuh. Apa itu tasabuh? Tasabuh itu nyontek. Kalau nyontek itu ada contohnya. Kalau nyontek itu kalau kita ujian, itu ada jawaban yang ada di samping yang dipindahin lagi ke catatan kita. Kalau kita ngisi sendiri itu namanya ngarang.
Ya. Nah, kalau nyontek itu namanya tasabuh. Tasabuh itu ada contoh. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebuah hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu." Orang yang ikut-ikutan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum tertentu, maka kita termasuk bagian kaum itu. Kaum itu nyanyi-nyanyi, kita ikut nyanyi-nyanyi. Kaum itu siul-siul, dia ikut. Kaum itu tiup trompet, ikut-ikut, ya kan? Namanya merayakan tahun baru. Itu kita bagian daripada kelompok mereka. Islam nggak ada. Maka ini penting ada doktrin. Ya Allah. Kajiannya apa yang dikaji? Syariah. Apa itu syariah? Syariah itu adalah segala ketentuan yang sudah Allah tentukan. Syariah. Ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan namanya syariah. Ada tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah itu adalah tentang keyakinan. Harus dikaji itu. Makanya pengajian di sini ada kajian tauhid kan. Sebenarnya bukan hanya sekadar tauhid, tapi akidahnya yang harus dikaji. Bedanya apa sih tauhid dengan akidah yang lain? Karena ada akidah yang lain itu ada trinitas, ada monoteisme, ada politeisme. Itu akidah namanya. Ada yang namanya akhlak dan ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu mengenal. Siapa yang harus dikenal? Nanti akan nyambung ke akidah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal jalan. Nah, dalam kajian itu perlu ilmu. Apa ilmunya yang harus kita kaji? Ada fikih. Itu belakangan zaman Nabi nggak ada itu yang namanya fikih. Ya, nggak ada zaman Nabi. Fikih itu kan belakangan, dia mencoba mengkalkulasi, mengkelompokkan supaya lebih mudah. Makanya lihat tentang toharoh, tentang sholat, tentang siam, tentang zakat, tentang ini, tentang itu, apa yang harus dilakukan? Itu pelajaran fikih, ya, ilmunya. Kemudian tentang yang namanya iman kepada Allah, iman kepada Nabi. Ada pokok-pokok agama gitu loh, yang inti itu namanya usuluddin. Ada orang yang kemudian selain tentang pokok-pokok agama, ada orang kemudian menuju jalan yang baik, ya, namanya tasawuf. Nanti itu ada wilayahnya. Baru kemudian ada pilihan, namanya varian kan, pilihan. Anda pilihannya apa? Anda mau bermazhab atau tidak? Karena ada orang yang saya nggak perlu mazhab, itu perlu juga dikaji. Perlu dipelajari. Ada orang loh anti mazhab. Saya nih maunya langsung kepada Rasulullah. Karena semuanya dari Rasulullah. Memang betul setuju. Cuman hidupnya harus pada zaman Nabi. Kalau hidup zaman sekarang nggak bisa. Nah, dari mana ente tahu bahwa ini dari Rasulullah? Ini dari ulama. Nah, gimana nggak bisa itu bermazhab? Ya. Kemudian setelah mazhab apa? Firqah. Apa itu firqah? Kelompok, aliran. Ya, itu namanya firqah. Ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Khawarij. Ya. Nanti akan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari 3 kelompok itu nanti akan menyempal, pecah gitu kan. Dari pecah itu nanti ada Syiah, ya, ada Ahmadiyah, ada Salafi gitu kan, ada Wahabi, segala itu. Walaupun itu nanti dipengaruhi oleh politik. Ya. Kemudian ada lagi variannya, thariqah. Thariqah itu apa? Thariq itu apa? Jalan. Ya, jalan. Menuju jalannya jalan pakai apa? Mazhab itu kan kendaraan, thariqah itu jalannya, firqah itu kelompoknya. Ini varian, ya, pilihan.
Kenapa? Dalam hidup itu ada pilihan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan nangkep ya? Saya khawatir ini terlalu tinggi ini. Enggak ya, nangkep. Yang penting ini jangan terlalu tinggi, saya khawatir nanti malah kajian jadi ngeblur dan kemudian enggak ada manfaatnya. Saya coba bahas sesederhana mungkin, karena sebuah teori yang paling hebat itu adalah teori yang bisa ditangkap oleh orang yang paling bodoh sekalipun, yang paling rendah sekalipun. Kalau kemudian ada yang bingung, itu ketinggian namanya. Nggak ada manfaatnya tuh nanti kajian. Tapi kalau kemudian jamaah ada yang bingung, boleh langsung nanya, nggak apa-apa. Nah, akhlak itu masuk dalam wilayah kajian, ya, ilmunya, gitu. Itu masuk dalam kajian. Untuk apa tujuannya? Tujuannya agar ajaran agama ini betul-betul bisa dilihat. Karena akhlak itu isinya perilaku. Dan Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Itu kan kepada Nabi. Islam diturunkan untuk apa? Rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, supaya menjadi rahmatan lil alamin, Allah utus Nabi, Rasul. Rahmatan lil alamin itu apa? Kebaikan bagi seluruh alam. Makanya nanti itu dalam kajian akhlak itu ada yang namanya akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada Rasul dan Nabi, akhlak kepada sahabat, akhlak kepada keluarga Nabi, akhlak kepada keturunan-keturunan Nabi, akhlak kepada para pewaris Nabi, akhlak kepada umat sesama, akhlak kepada umat yang lain, gitu. Termasuk kepada makhluk lain, itu dikaji. Dan memang ada ketentuannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mulai masuk akhlak nih. Pertanyaan berikutnya, apa itu yang disebut dengan akhlak? Mohon maaf kalau saya munculkan kurma, karena eranya Ramadan ya. Makanya saya keluarin kurma. Kurmanya kurma mezol lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan akhlak. Akhlak itu apa? Perilaku. Tadi kan kalau tentang perilaku banyak itu. Tadi kan saya di awal, mana yang lebih Anda pilih? Enggak sholat tapi perilakunya bagus, ya, santun, atau orang yang sholat tapi perilakunya enggak bagus? Ternyata orang secara naluri dia memilih, enggak sholat enggak apa-apa, yang penting bagus. Nanti kita kaji. Akhlak itu apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat. Ya. Akhlak ini secara bahasa itu bentuk jamak dari khuluq, yang artinya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Tabiat itu sesuatu yang sudah melekat. Berakar kata dari khalaqa, asal kata dasarnya, yang berarti menciptakan. Seakar kata dengan khaliq, pencipta. Seakar kata dengan makhluk yang diciptakan. Seakar kata dengan khalq, penciptaan. Apa maksudnya? Ternyata akhlak itu masih nyambung dengan apa? Dengan khaliq, dengan makhluk, dengan apa yang diciptakan. Maksudnya apa kalau begitu? Maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh makhluk itu harus sesuai dengan apa yang dimaui oleh khaliq. Perilaku
yang dilakukan oleh makhluk sejalan dengan apa yang diperintahkan dan dimaui oleh Khalik. Khalik itu siapa? Allah. Kita ini apa? Makhluk. Nah, Allah maunya kamu ini berkata baik. Apa perintahnya dari Allah? Bahwa kita diperintahkan harus berkata baik. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu perintah tuh. Kita nggak mau baik, ya berarti Anda nggak berakhlak. Gitu. Kata Allah, wa qada rabbuka wabil walidaini ihsana. Itu perintah kepada siapa tuh? Pada makhluk untuk apa? Sembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya nanti akan ada pembahasan bagian-bagiannya itu dalam akhlak itu. Akhlak kepada orang tua gimana? Tutur kata bagaimana? Akhlak kepada Quran bagaimana? Gitu. Ini penting dan sekarang itu sudah terjadi pergeseran. Ya. Jadi akhlak itu beda dengan hanya sekedar berbuat baik. Nah makanya kita kenal di masyarakat ada yang namanya karakter, ada yang namanya moral, ada yang namanya mental, ada yang namanya etika, ya, ada yang namanya akhlak. Kalau masuk ke perusahaan itu ada yang namanya corporate culture, etika bisnis, etika negara, etika politik. Gitu. Yang diajarin apa? Tentang kebaikan sama. Nah yang membedakan apa? Yang membedakannya kalau yang namanya etika, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tujuannya baik sama-sama. Dia berkata yang baik segala, tapi itu hasil didikan, hasil pendidikan. Orang Jepang itu nggak berani dia korupsi karena dari kecil udah dididik itu kejujuran. Orang Jepang itu buang sampah sembarangan itu nggak boleh. Sudah dididik dari kecil buang sampah harus pada tempatnya. Dalam Islam juga ada diajarin. Ulama menyampaikan anadhafatu minal iman. Tapi kenapa enggak bersih? Ya enggak dididikin akhlak. Ada dia karena pinter gitu, tapi masih muda, songong sama yang tua gitu kan. Nah itu enggak dididik juga, ilmunya tinggi, tapi akhlaknya terabaikan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang Jepang itu jujur-jujur. Tapi apakah dianya masuk surga? Nanti dulu bos. Ya, nanti dulu. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pentingnya akhlak. Nah kalau yang namanya etika itu makanya itu hasil konsensus yang dididik ya. Makanya lihat masuk etika bisnis. Dalam bisnis nggak boleh curang, harus transparan. Ya, bahasa yang keren namanya Good Corporate Governance (GCG). Itu nggak boleh. Sampai adanya KPK itu karena GCG-nya nggak dijalankan. Itu ada yang audit segala macam. Nah kalau akhlak itu kebaikan, tapi kebaikan itu hasil dari ibadah. Dihasilkan hanya dari ibadah. Makanya kan lihat perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi kalau kebaikan yang didasarkan dari hasil ibadah itu namanya akhlak. Kalau yang namanya orang Jepang bukan ibadah, dia hasil pendidikan, dididik itu dari kecil. Walaupun memang kita ini ada juga pendidikan, tapi ibadah itu yang paling utama, harus diniatkan dari awal. Dan sumbernya kalau etika itu logika, ya, sumbernya dari manusia. Tapi kalau akhlak sumbernya wahyu Allah. Zina
itu baik atau buruk? Tergantung wilayah dibilangin. Tapi orang sepakat seluruh dunia zina itu buruk. Dan ketika Anda mengatakan zina itu karena ada perintah dari Allah untuk menjauhi zina, itu ibadah namanya. Maka kemudian Anda tidak melakukan zina, itu sudah akhlak namanya. Berkata santun, kata-kata yang lembut. Kalau Anda nih hasil pendidikan dari ilmu bahasa, itu nama pendidikan. Tapi kalau Anda kemudian merujuk kepada Al-Quran, apa kata yang tertuang di dalam Al-Quran? Kaulan layinan, kaulan syadidan, kaulan balighan, kaulan seterusnya lah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya akhlak. Maka secara istilah, ini kalau ini kan secara bahasa, akhlak ini adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Dia sudah melekat, nggak pakai mikir lagi. Itu namanya akhlak. Jadi kalau Anda mau ngasih duit, Anda tengok kanan tengok kiri dulu. Ada ketua masjid nih, diambil yang agak gedean, ya kan? Dia tengok kanan tengok kiri dulu, ada yang lihat gak? Nggak ada yang lihat, ambil yang kecilan. Itu bukan akhlak namanya, masih mikir. Anda mungkin pernah ngelihat ada orang kesandung, ya, tapi kata-kata latah yang keluar, ya, begitu kesandung, gila juga nih, gitu. Latah itu alam bawah sadar, nggak pakai pikiran. Nah itu yang disebut dengan akhlak. Tapi kalau perlu dengan settingan gitu, kayak saya ini ngajar, itu kan kata-katanya harus tersusun, itu settingan namanya. Kalau ngomong sehari-hari, lu gua, itu alam bawah sadar namanya. Tapi kalau kita alam bawah sadar kita tetap masih santun gitu, itu namanya akhlak yang sudah melekat. Ya. Sama halnya kita nih karena sudah dididik dari kecil, ya, tentang kebaikan, dasarnya adalah Al-Quran, itu jadi akhlak walaupun ada pendidikan. Dari kecil dia sudah biasa sholat, kemudian sholat sampai tua gitu dia sholat. Suatu ketika jalan macet, nggak bisa ngapa-ngapain, gelisah tuh. Itu sudah melekat itu, gelisah. Ada yang hilang gitu. Sehingga dia orang bisa melakukan apapun dia ketika itu terhalangi. Kenapa? Karena sudah terbangun kebiasaannya. Orang kemudian gini makan, coba rata-rata di sini ada nggak yang nggak makan nasi? Ada nggak di sini? Kalau di sana ada yang nggak makan nasi. Saya punya temen tuh makannya sayur-sayuran dari kecil. Dia nggak biasa kalau makan nasi muntah deh. Badannya sehat, kuat gitu, biasa. Kenapa? Karena dari kecil. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar atau melihat melalui berita ada anak kecil makan sabun batangan? Mati nggak tuh anak tuh? Enggak. Kenapa? Perutnya udah biasa itu makan sabun batangan, bos. Nggak mati, walaupun diperiksa dalam ilmu kesehatan ini racun mulu. Sama halnya orang yang sudah terbiasa ngerokok. Di sini ada yang hobi ngerokok, coba angkat tangan. Ada? Iya. Kalau nggak ngerokok apa rasanya, Pak? Ada yang kurang. Padahal kalau Bapak lagi mikir, kayaknya nih membunuhku nih, kayaknya nih kanker nih. Itu kalau lagi mikir. Makanya mohon maaf, itu ngerokok itu kalau sudah terus-terusan itu udah nggak mikir lagi. Dikasih tahu pun, ini Bapak akan sakit, bodoh amat. Mati dah, bener kan Pak? Iya. Ini mau ada orangnya, kalau nggak ada orangnya ngomongin kan. Sama halnya dikasih tahu sama dokter, Pak, jangan terlalu banyak makan nasi, ini gula, bodoh amat. Nah kalau kau gak makan nasi, makan apa dong? Itu sudah terdoktrin. Anda kecanduan apa? Nasi. Padahal kalau kita kaji, yang namanya nasi itu isinya apa?
Gula. Gula itu untuk apa? Untuk energi. Ya. Isinya nasi, karbohidrat, kalori. Apa yang namanya karbohidrat itu hanya nasi doang? Enggak, ada ubi, ada singkong, ada talas, ada ganyong. Anak-anak kecil sekarang nggak ngerti itu ganyong apa. Ya. Kenapa kita milih nasi? Karena sudah terbiasa dari kecil. Dulu didoktrin sama orang tua kita, termasuk pemerintah Orde Baru itu dulu, negara maju itu harus makan nasi. Sekarang dirubah. Sehari tanpa nasi itu Depok. Diam-diam dia pergi nyuri. Walaupun dia di depan wali kotanya, itu makan nasinya nasi singkong. Ya, habis waktunya. Oh, suruk ya. Jadi dia diam-diam tetap makan nasi. Kita ini aja nih buka puasa nih kalau belum makan nasi, walaupun untuk makan roti satu paha, belum makan tetap aja lemes. Kenapa? Memori otak kita belum bisa nerima. Sama halnya dalam hal ibadah. Anda ini belum sholat, walaupun Anda sudah sholat, itu di jalan. Ada ketentuan fikihnya loh. Kalau kita lagi di jalan, Anda nggak bisa minggir kamar, Anda bisa sholat sambil nyetir. Oh gimana bisa? Ada ilmunya. Tapi orang yang nggak biasa, Anda merasa belum sholat, nggak biasa masalahnya. Ada orang, jangankan kita ini kondisi kayak begitu, ya, kondisi kita melakukan jalan, padahal waktu itu masih lenggang, kita boleh itu yang namanya dijamak, bahkan qashar. Orang kalau nggak biasa, nggak mau itu, dia tetap mau sholatnya normal, karena sudah terbiasa, nggak mau dia. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah melekat di dalam tubuh. Kita ini makan nasi aja begitu, nggak mau, pokoknya harus makan nasi lah. Kita udah makan lontong, bubur, sama lagi kolak, itu kan isinya karbohidrat semua, tetap aja harus makan nasi. Ya. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam akhlak ini itu kan ada pembagiannya, ada kajiannya. Yang diinginkan oleh Allah akhlaknya adalah akhlak yang hasanah, ya, akhlak yang mahmudah, bukan yang madhmumah. Akhlak ada yang akhlak yang hasanah, ada akhlakus sayyi'ah. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Akhlak yang baik itu yang diinginkan oleh Allah, dan akhlak yang baik itu namanya ihsan. Ya, namanya ihsan. Di atas tuh kan ihsan. Makanya Islam, iman, ihsan, bukan akhlak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan dengan tadi, ada orang yang penting baik. Yang penting baik, nggak apa-apa nggak ibadah, nggak apa-apa nggak iman, gitu kan, nggak apa-apa, gitu kan. Dan yang namanya akhlak ini luar biasa, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijawab oleh Allah, walaupun secara logika bilang gini, kalau begitu Allah nggak adil dong. Dia udah sedekah, udah berbuat baik, tapi tetap masuk neraka juga. Ini dasarnya beramal baik tapi sia-sia. Ya. Surat Al-Furqan surat 25, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Debu yang kalau ditiup oleh angin tersisa nggak? Nggak ada sisanya, habis. Makanya itu harus ada dasarnya iman dan takwa. Ini sebenarnya ayat diperuntukkan untuk orang kafirin. Makanya tadi
Kembali lagi di awal, ada iman, Islam, ihsan. Ihsan itu hasil. Makanya kalau akhlak itu harus didasarkan kepada iman. Makanya tadi akhlak itu seirama dengan apa yang dimaui oleh Khalik. Kita ini makhluk berbuat baik namanya akhlak. Itu satu akar kata, Khalik, ya, makhluk, akhlak. Kalau nggak sesuai dengan apa yang dimaui oleh Khalik, bukan akhlak namanya. Ngasih rekayasa. Kan sekarang tuh banyak itu namanya kebudayaan. Ada aliran kepercayaan. Yang penting mah kita eling. Mungkin nggak bisa begitu, bos. Bukan. Ya kan? Kan tadi saya bilang ada moral, ada etika. Itu hasil didik orang Jepang itu. Jujur saya pergi ke Singapura. Suatu ketika itu saya masuk ke Arabic Street namanya. Ketinggalan tuh laptop di luar. Alhamdulillah utuh. Saya sholat di Lemhanas. Ini live streaming. Mudah-mudahan orang Lemhanas nggak dengar. Alhamdulillah itu saya sholat. Asisten saya taruh di belakang. Saya lupa ngasih tahu. Itu saya pulang ngajar. Itu ada honor, ada kamera, ada handphone. Mana laptopnya baru. Sebenarnya yang saya sayangkan bukan laptopnya, isi materinya. Bikin materi kan pusing gitu. Isi materinya. Tadinya saya bilang kalau ada malingnya ketemu, saya bilang udah materinya aja, laptopnya ente bawa dah. Gitu. Walaupun itu hanya bahasa bohong gitu. Bahasa aslinya gua kebugin. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hilang, yang tersisa jaketnya doang. Masih baik tuh maling nyisain jaket. Itu dengan apa? Bahagia itu maling itu dapat laptop, handphone, kamera, honor. Honornya masih utuh, lumayan tebel. Ya, saya ngajar dulu Lemhanas di sana. Itu sampai orang Lemhanas bingung. Udah Lemhanas masjid lagi. Lemhanas itu kan lembaga pertahanan nasional, jebol sama maling. Ya, itu yang di Kebon Sirih ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bukan negara Islami. Bukan negara Islam gitu Singapura itu. Pemimpinnya aja Lee Kuan Yew dulu pendirinya. Dia baik. Makanya kita seringkali terjebak, yang penting baik. Orang Islamnya nggak baik masalahnya, bos. Akhirnya orang dia berdasarkan naluri insania, naluri kemanusiaannya. Makanya tadi nggak salah bapak milih, nggak sholat nggak apa-apa, yang penting baik. Itu naluri manusia. Maka Islam membimbing itu. Kita ini kalau memang jadi orang Islam, makanya ini masjid dianggap makmur ketika tetangga yang ada di sampingnya ikut makmur, ada yang sakit ikut diobati. Bukan masjidnya yang karena jamaahnya banyak. Itu akhlak, bos. Di Menteng Dalam itu ada namanya Yayasan Asisi. Itu orang Islam yang sakit parah itu sampai dibiayain obat sampai ke luar negeri. Coba. Maka tidak heran kemudian dia berkata, ini orang Islam gak ada yang peduli. Gitu. Ini bahkan momentum Ramadan, ngumpulin dana. Nah, untuk apa dana dikumpulkan kalau kemudian tidak ada manfaat? Ya, tapi untuk kajian. Untuk apa ada kajian kalau kajian itu tidak membawa dampak perilaku? Yang untung ustadznya dapat bayaran. Nih. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya kajian itu berdampak kepada moralitas, kepada akhlak. Nah ini, nasab itulah bahkan gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita nih. Kata Rasulullah, maukah kalian aku jelaskan sesuatu yang lebih baik daripada derajat sholat, puasa, sedekah? Tuh, lihat. Amalannya lebih baik daripada sholat, puasa, dan sedekah. Apa itu? Mendamaikan orang yang berselisih dan rusaknya hubungan persaudaraan adalah pemotong agama.
Ini adalah akhlak. Ini Rasulullah yang bilang. Ya. Kita ini mengedepankan, kita nih wirid, nggak mempedulikan jamaah. Ya. Ada yang pakai teriak-teriak, tapi nggak ngelihat itu jamaah lain ada lagi sholat. Mohon maaf ini kalau saya sampaikan. Itu akhlak namanya. Ya. Sekarang ini lagi ribut apa? Toa. Bener gak? Lagi ribut toa. Ya ada pro dan kontra. Tapi memang gini juga, ya kita lihat juga waktu. Kalau jam 1 malam kita teriak-teriak sahur, ya orang juga nggak pas juga. Atau jam 1 malam orang baca Quran pakai speaker gitu. Tujuannya apa? Kan kemudian ada yang jawab, itu kan syiar. Syiar itu lebih tepat dengan perilaku. Rasulullah tuh dakwahnya lebih banyak bilhal. Apa itu? Perbuatan. Lihat, ketika Nabi dicaci maki, Rasulullah nggak balas. Akhlaknya Rasulullah itu agung. Kenapa? Karena memang Rasulullah oleh Allah diutus itu untuk memperbaiki akhlak. Yang kemudian itu ada orang yang salah pemahaman, dia bilang Rasulullah itu bukan untuk menyebarkan Islam. Ada orang yang beranggapan begitu. Islam itu akhlak, bos. Islam itu akhlak. Nah kalau akhlaknya nggak bagus, bukan orang Islam. Lihat, ketika Islam minoritas, nggak usah jauh-jauh negara orang, di negara Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh Indonesia, Jakarta ada sebuah villa, ya komplek, itu kan viral. Minoritas Islam tinggal di situ, selebihnya itu non Muslim, diusir itu. Minoritas, apalagi itu punya duit banyak. Di mana-mana kalau yang namanya Islam itu berkuasa, agama lain terlindungi. Orang NU itu baik-baik, Mak. Bansernya aja gereja dijagain itu. Bener. Coba mana ada negara ketika orang melakukan sholat misalnya dijagain itu ketika minoritas sama non muslim. Kenapa? Karena itu akhlak yang diajarkan oleh Allah. Dan sengaja Rasulullah itu diutus oleh Allah, dibersihkan dulu itu batinnya. Dibersihkan dulu batinnya. Untuk apa? Ya dari kotoran-kotoran. Air zam-zam itu kan oleh malaikat Jibril dibelah, dibersihkan. Maka kemudian Allah bilang khuluqil adim, kan, akhlak yang agung. Allah yang kasih. Akhlak itu yang utama. Jangan karena kita nih, apalagi kalau kita nih di hadapan agama lain, kita perlihatkan bahwa memang kalau Islam itu baik, ya perlihatkan kebaikan perilakunya. Jangan kemudian karena doktrin, ya, kemudian kita sakiti orang. Sama hal yang kayak gini. Anjing itu haram, bahkan najis mughalladh. Babi itu haram, itu najis mughalladh. Anjing tuh lewat di depan masjid, tiba-tiba ditimpuk, padahal nggak ngapa-ngapain tuh anjing. Dosa nggak itu? Dosa. Kata anjing, salah gua apa? Nggak ngapa-ngapain ditimpuk gitu. Tetap aja walaupun itu najis, ya. Nah kemarin kan sempat ada viral tuh babi dijadikan sebagai media kan. Di mana tuh? Depok. Tuh. Nah itu karena nggak berakhlak, Pak. Padahal itu punya majelis taklim, ternyata terungkap, nggak tahu bener apa enggak. Saya kan memang belum cross check, hanya lihat di media. Media itu kan kadang-kadang sumir. Apalagi sekarang Islam itu sedang menjadi bulan-bulanan. Salah sedikit ngomong aja, apalagi banyak. Nah udah, kita ini nggak tahu. Yang yang dipublish ustad. Loh bayangkan coba. Nggak pakai kalimat oknum lagi, ustad, seorang ustad melakukan pembohongan publik. Sebutnya ustad. Itu kan pencemaran nama baik, Pak, pada ustad-ustad yang lain.
Terus ada lagi ibu-ibu, ibu-ibunya pakai kerudung lagi. Itu viral juga, emak-emak. Oh saya tahu, memang di sana ada yang memang ngepet, dia bilang gitu. Makanya itu hati-hati. Kita ini lihat media, jangan main percaya aja. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ini pentingnya lah. Udah jam 6 ya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya enggak? Baik, Bapak atau Ibu, apakah ada yang nanya? Enggak ada. Wih, ini nggak tahu dia paham apa terkesima, itu saya nggak tahu. Mudah-mudahan sih paham gitu. Ini sampai nggak ada yang ngedip gitu, gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bimbing, Allah jaga. Dan jamaah, kesimpulannya Islam itu adalah akhlak. Kalau Anda ilmunya tinggi, ya, ilmunya tinggi, wawasannya luas, tapi perilakunya tidak mencerminkan Islam, udah. Belajar lagi lah tentang Nabi. Belajar lagi lah tentang Nabi. Kita menghargai. Dan gini, akhlak itu ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada lain agama, itu ada. Nanti kita akan bahas lah, ya. Tapi jangan sekaligus. Enak itu sebentar. Kalau banyak enak, Pak. Ya benar. Enak itu sedikit, sebentar. Kalau banyak enak. Makanya jangan banyak-banyak belajarnya. Karena kalau kebanyakan Anda nanti muntah dan akhirnya nggak suka dengan belajar. Itu kalau Anda kebanyakan. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah terima amal ibadah kita, saum kita, tadarus kita, qiyam kita, amal-amal yang lainnya di bulan Ramadan Allah terima. Dan mudah-mudahan di penghujung Ramadan kita bisa meningkatkan jauh lebih giat lagi, lebih gencar lagi. Kenapa? Karena bayangkan kalau Ramadan yang kita lakukan tahun ini adalah tahun terakhir. Kita nggak ada yang tahu. Maka kita berpikir itu terus. Bahwa ini adalah terakhir, nih terakhir. Maka kita nih waspada setiap saat, tidak ada untuk leha-leha. Demikianlah, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan, sehingga apa yang kita lakukan itu dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis sebagaimana yang diajarkan Rasulullah setelah kita habis selesai melakukan ta'lim. Kita berdoa kepada Allah dengan doa yang khusus, namanya doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.